Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa bayyana rijal bil jannah yanqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا من لديهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة حبل الكتاب ثم إلى صيب شرها ثم إلى حضرة الحب الله مسلم عطاء نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وعن نفسه العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kemarin? Masih talak iroda ya? Halaman berapa? 57? Hah? Masih membahas tentang ta'alluqnya sifat iradah. Bahwa iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berhubungan dengan menentukan sebagian perkara yang mungkin terjadi. Kenapa sebagian? Karena yang mungkin terjadi pada kita itu ya hanya sebagiannya saja. Di antara semua kemungkinan, maka Allah akan memilihkan untuk kita satu kemungkinan. Yang satu kemungkinan itu sesuai dengan
ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dipilihkan oleh Allah dari sebagian perkara mungkin untuk kita, maka kudratnya Allah akan memunculkan perkara tersebut. Jadi nggak ada di jagat raya ini yang muncul tanpa dikudrat dan diirodah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada. Jadi nggak ada perkara yang terjadi secara kebetulan, nggak ada. Kok bisa kebetulan ya kita ketemu? Nggak ada kebetulan, nggak ada. Kebetulan itu hanya ada di ilmunya kita, karena kita nggak mengetahui hal itu akan terjadi. Tapi di ilmunya Allah, di iradahnya Allah azali, semuanya ditentukan. Kamu akan berteman sama siapa, akan kawin sama siapa, akan punya anak siapa, bekerjanya di mana, tetangga kamu akan siapa, itu semua Allah yang menentukan. Nggak ada yang muncul dengan sendirinya, nggak ada. Atau terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Oh, gara-gara si anu nih saya begini, gara-gara si itu, nggak ada. Semua yang muncul itu pasti atas pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna malam tata'allaku kullu min iradatillahi ta'ala wa qudratihi li'ijadan la ijadan wa la idaman bil wajibati. Adapun kudrat dan iradah itu tidak bertakluk pada perkara yang wajib. Kadzati ta'ala wa sifatihi, seperti zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan sesuatu yang ada pada dirinya, ya enggak. Karena segala yang ada pada dirinya Allah, baik itu zatnya maupun sifat-sifatnya, itu semuanya perkara yang wajibat. Atau Allah menciptakan Tuhan lagi yang seperti dirinya, menciptakan zat yang seperti dirinya, menciptakan zat yang punya sifat-sifat seperti dirinya, itu perkara yang mustahil. Karena nggak akan bisa perkara yang wajib itu diciptakan. Kalau Tuhan kok bikin Tuhan lagi, jadinya apa? Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Gimana sih? Tuhan kok dibikin, namanya Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Tuhan beneran, Tuhan yang nggak dibikin. Ini kok dia bikin Tuhan, namanya Tuhan-Tuhanan. Gimana sih? Jadi nggak ada Tuhan bikin Tuhan, nggak ada. Karena apa-apa yang ada pada zatnya Allah, sifatnya Allah, semua adalah perkara yang wajibat. Wa mulazamatil jirmi lil khaizi, dan kelazimannya jirim pada tempatnya, ini juga perkara yang wajibat, termasuk perkara yang wajib. Maka perkara yang wajib seperti itu juga nggak dimunculkan, karena kelaziman yang wajib ini sesuatu yang nggak perlu dibuat lagi gitu. Artinya tidak bisa dipisahkan antara jirim dan tempatnya. Kalau bikin jirimnya, ya pasti ada tempatnya. Bagaimana sesuatu yang pasti itu perlu ditentukan lagi kelazimannya. Ma'ani dan maknawiyah. Kalau ada ma'aninya, ya ada makna wiyahnya. Jirim dengan gerak diamnya,
itu nggak bisa dipisahkan gitu. Nggak ada jirim yang nggak gerak dan nggak diam, nggak ada. Maka itu termasuk perkara-perkara yang wajibat lah. Semua perkara yang wajibat itu tidak masuk dalam ta'aluknya kudratnya Allah. Wala bil mustahilat, dan tidak pula pada perkara yang mustahil. Kasyarik lahu ta'ala, seperti sekutu bagi Allah. Allah menciptakan sekutu, itu perkara yang mustahil. Sekutu itu apa aja? Teman, anak, istri. Tuhan kok bikin anak untuk dirinya, Tuhan bikin istri untuk dirinya, termasuk perkara yang mustahilat. Wal jam'i baina naqidain kakauni zaidin mawjudan wa ma'duman fi anin wahid. Begitu pula Allah tidak menciptakan perkara yang berlawanan, seperti adanya Zaid dan tiadanya Zaid pada satu waktu. Allah menciptakan satu Zaid dengan dua keadaan yang berlawanan. Ya Allah ya bikin Zaid itu ada, Allah juga bikin Zaid itu tiada. Ini mustahil. Atau Allah bikin benda ini gerak dan benda ini diam secara bersamaan. Ini mustahil. Maka perkara yang mustahil ya tidak jadi ta'aluknya kudrat. Bukan berarti Allah nggak mampu gitu loh. Kadang orang yang kebablasan menganggap Allah itu bisa semua, bikin apa saja bisa. Karena Allah itu maha kuasa. Ini pentingnya kamu ngaji begini biar otak kamu nggak kebablasan seperti orang-orang yang hanya mengenal Tuhan secara apa? Secara apa? Ijmal. Orang yang kenal Tuhan ijmal, kenalnya bagaimana? Tuhan itu, Allah itu zat yang maha sempurna. Cukup dia hanya tahu Tuhan begitu hingga menganggap kudratnya sempurna, iradahnya sempurna. Yang dianggap sempurna itu bisa bikin segalanya, apa aja bisa dibikin. Itu resikonya ngaji secara ijmal. Makanya mengenal Allah secara ijmal itu nggak cukup, dalam akidah nggak cukup. Kamu harus kenal Allah secara terperinci, kenal sifat wujudnya, qidamnya, baqoknya, kudrat, iradat. Harus kenal itu hingga tahu, oh kudrat itu ta'aluknya ini toh, iradah ta'aluknya ini. Hingga kamu tahu apa yang mungkin diciptakan, apa yang nggak mungkin diciptakan gitu. Bukan hanya tahunya Tuhan kan maha sempurna. Kalau maha sempurna kenapa? Ya maha bisa. Lah maha bisa dianggap bikin segalanya bisa. Akhirnya tadi kayak orang Kristen kebablasan, Tuhan bisa bikin anak. Nanti ada Tuhan bikin istri, ada Tuhan bikin tempat untuk dirinya sendiri. Ini hal-hal yang mustahil semua jadi dimungkinkan bagi Allah. Hanya gara-gara ngajinya tidak ngaji sifat-sifat Allah secara terperinci. Padahal kamu cuma disuruh ngaji sifat Allah terperinci cuma 20, nggak banyak, enggak. Orang lebih milih, saya mah ngajinya Asmaul Husna yang 90 banyak banget loh. Yang 20 aja, nggak usah yang banyak-banyak. 99 kayak paham aja, ente yang 20 tidak paham-paham. Kalau kamu yang 20 sifat ini paham, nanti yang 99 paham aja, beres sudah. Nggak akan salah paham lagi kamu tentang keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nggak akan mudah mensifati Allah dengan sesuatu yang nggak layak bagi Allah. Allah marah. Marah itu apa sih? Marah itu apa? Marah itu darahnya naik, muncul emosi,
hingga punya keinginan menghancurkan, punya keinginan melampiaskan, punya keinginan. Tuhan begitu. Tuhan marah. Lah Tuhan marah punya emosi gitu gimana sih? Naik darahnya Tuhan itu. Blutrek, Tuhan blutrek. Oh Tuhan blutrek sekarang gimana sih? Ini kadang-kadang nggak kenal sifat-sifat Tuhan begitu. Tuhan itu kalau ngasih kita, Tuhan kan maha pengasih. Itu karena Tuhan kasihan sama kita. Emang Tuhan punya sifat kasihan begitu? Kasihan itu sifat ente, sifat kita, bukan sifat Tuhan, bukan. Kalau kamu kok lihat orang yang keadaannya kurang, muncul kesian, terus ngasih. Jadi ngasihnya karena munculnya kesian. Itu sama Tuhan juga begitu. Ente minta aja terus, lama-lama juga dikasih. Kan juga Tuhan lama-lama kesian juga sama ente. Tuhan kesian. Jadi karena nggak ngerti sifat-sifat Allah, dia menyamakan antara sifatnya makhluk dengan sifatnya Tuhan. Kalau Tuhan itu lihat hambanya yang begini begitu kesian, nah itu lihat orang Palestina nggak kesian Tuhan? Dibantai tiap hari, anak kecil mati tiap hari, emang Tuhan nggak kesian begitu? Jadi jangan kenal Tuhan secara garis besar aja, itu nanti jadinya kita nggak bisa mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya. Fali'anal wajibah, karena tidak bisa diciptakan itu karena perkara itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib ini kan perkara yang tetap adanya lah. Perkara yang tetap ada gimana mau dibikin, mau sudah ada. Kalau bikin perkara yang wajib jadinya apa? Tahsilul hasil. Hasil khotman wala yumkinu khurujuhu anil wujudi ilal adam. Dan tidak mungkin semua perkara yang wajib itu mengalami ketiadaan. Allah mau meniadakan perkara yang wajib, ya nggak bisa, nggak mungkin. Bagaimana perkara yang wajib kok mau ditiadakan kayak begini? Tuhan itu ya bisa segalanya. Kalau Tuhan bunuh diri bisa nggak? Kalau Tuhan bunuh diri bisa nggak? Artinya perkara yang wajib itu nggak bisa ditiadakan, nggak bisa. Itu perkara yang mustahil namanya. Fala tata'allaqu bihil iradatu wal qudratu wala ijadan. Maka tidaklah berta'alluq kudrat dan iradahnya Allah, maka tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. La ijadan li'anna dzalika tahsilul hasil, karena mewujudkan perkara yang wajib namanya tahsilul hasil wa huwa muhalun. Wala idaman, dan tidak bisa pula meniadakannya. Istihalati adami wa khurujihi anil wujud. Kalau meniadakan perkara yang wajib namanya apa? Qalbul haqaiq. Mewujudkan perkara yang wajib namanya tahsilul hasil.
Barang yang mustahil seperti sekutu diwujudkan namanya qalbul haqaiq. Wali'ana mustahila ma'dumun khatman wala yakbalu wujudan. Dan begitu pula yang mustahil itu perkaranya makduman, pasti terjadi, pasti tiadanya. Wala yakbalu wujudan, dan dia nggak bisa menerima wujud. Fala tata'allaqu bil iradatu wal qudratu. Maka kudratnya Allah dan iradahnya Allah tidak bertakluk pada perkara yang mustahil. La idaman, dan tidak pula meniadakannya li'anna dalika tahsilul hasil. Oh, perkara yang mustahil itu ditiadakan oleh Allah, yang enggak. Kalau perkara yang mustahil ditiadakan oleh Allah namanya tahsilul hasil. Wong sudah tiada kok ditiadakan. Wa huwa muhalun wala ijadan listihalati wujudi wa khurujihi an adami. Dan tidak mungkin pula Allah itu mewujudkannya, karena perkara yang mustahil nggak bisa keluar dari ketiadaan. Dia hanya menerima satu hal, tiada, nggak menerima yang lainnya. Wajib hanya menerima satu hal, ada, nggak menerima yang lainnya. Yang bisa menerima dua hal, ada dan tiada, namanya apa? Jaizat, mungkinat. Maka itulah yang dita'aluki oleh kudrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala takrir hadal maqam lausa ala sa'ilun. Maka dengan apa yang sudah kita bahas di atas, kesimpulan-kesimpulan di atas, jika ada orang yang pernah bertanya begini, Pokola hal yakdirullaha ala idamil wajibi fulani au ala ijadi mustahili fulani kasyarikihi ta'ala. Ada orang lain begini, mampukah Allah itu meniadakan sesuatu yang wajib atau mewujudkan sesuatu yang mustahil? Semisalnya Allah mewujudkan sekutu untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang yang nanya, mampu nggak sih Allah bikin perkara yang wajib atau bikin perkara yang mustahil? Fal jawabu, maka dijawab al muqtaronu bil adabi. Maka jawabannya apa? Harus disertai dengan adab. Ini namanya jawabnya jawab pakai syar'i. Jawabnya pakai adab. Antakula, kamu jawabnya begini, innal burhana qad dalla ala anna qudratallahi la tata'allaqu bil wajibat walal mustahilat. Bahwa sudah dibuktikan dengan dalil-dalil yang kuat, yang qat'i, bahwa kudratnya Allah tidak ada hubungan dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Semua yang wajib dan mustahil tidak tersentuh, tidak berhubungan dengan kudrat dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. La ijadan wala idaman. Tidak pada kewujudan perkara yang wajib dan tidak pula pada kemustahilan, ketiadaan perkara yang mustahil. Wa ma dzakarta ayyuhasail, dan apa yang Anda tanyakan dari orang yang bertanya, bahwa minal wajibatun aw minal mustahilat wa qudratullahi ta'ala la tata'allaqu bihima. Maka kudratnya Allah dan iradahnya Allah tidak berta'aluk pada kedua perkara tersebut. Wala naqulu, dan kamu nggak boleh menjawab innahu ta'ala la yaqdiru ala dzalika. Kamu nggak boleh jawab Allah yang nggak bisa bikin begitu. Kalau kamu ditanya di tempat-tempat umum gitu loh, maka kamu jawabnya harus pakai apa? Adab, pakai sopan santun. Karena ketika di tempat umum yang mendengar juga banyak orang awam yang nggak pada ngaji, yang nggak pada kenal sifat-sifat Allah. Kalau ini ngomongnya ya Allah nggak bisa dong bikin yang wajib dan yang mustahil.
mustahil, akan terpikir di mereka, oh Tuhan lemah dong. Ada sesuatu yang Tuhan nggak bisa bikin gitu. Li'ana hadza min su'il adab, karena perkataan begitu termasuk su'il adab, nggak punya adab fi janibil hadratil ilahiyah. Ini tidak punya adab melihat dari pandangan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhimul ajza alaihi ta'ala, dan menimbulkan adanya sisi kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddasa, maka kita seharusnya mensucikan Allah dari yang demikian. Allah itu yang maha suci dari kelemahan. Ya, kalau kita ngomong ya Tuhan nggak bisa dong bikin yang wajib dan yang mustahil. Ini dikhawatirkan nanti orang yang nggak paham akan mengatakan Tuhan itu lemah, gitu loh. Maka yang paling bagus jamnya apa? Yaitu tidak termasuk dalam hal-hal yang ada dalam kekuasaannya Allah. Wajib dan mustahil itu perkara yang tidak tersentuh, tidak berhubungan dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kudrah dan iradah hanya bertakluk pada perkara yang apa? Mungkin saja, nggak bertakluk pada yang wajib dan yang mustahil. Jadi kalau kita mau kembalikan kepada syar'i, ya ini kita menjaga kesopanan ini di hadapannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak semua umatnya Rasul akan punya paham yang seperti itu. Seperti halnya pula, kamu nggak boleh ngomong kalau yang jelek-jelek itu diciptakan oleh Allah. Itu nggak ada. Bukan nggak boleh, bukan, nggak ada. Artinya itu hanya boleh dikatakan di majelis taklim, bukan di tempat umum. Umpamanya ente khutbah Jumat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Udah ngomong ittaqullah, kamu ngomong yang jelek-jelek dia yang bikin Allah. Ini zina dibikin Allah, minum arak dibikin Allah. Tadi kamu ngapain ngomong saya ittaqullah gitu loh. Kita ngomong ittaqullah, ingetin jangan zina, jangan minum arak. Kenapa? Itu perbuatan berdosa. Allah akan menghukum orang-orang berbuat seperti itu. Kita harus kedepankan bahwa yang jelek-jelek itu hasil dari kebodohan kita, kekhilafan kita. Tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu ada di makom umum, khutbah Jumat, ceramah-ceramah di tempat-tempat maulid. Tapi bolehnya ngomong bahwa baik dan buruk diciptakan oleh Allah itu di majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim kita mau bicara akidah, mau bicara keyakinan kita, iman kita, khairihi wa syarihi minallah, itu keimanan kita gitu loh. Sehingga kalau di majelis taklim nggak dibicarakan, nanti orang meyakini bahwa Allah nggak bikin yang jelek-jelek. Jadinya kamu semua jadinya Qadariyah, jadinya Mu'tazilah. Maka di majelis taklim kamu dibentengi biar nggak jadi Mu'tazilah, biar nggak jadi Qadariyah. Hingga tadi perlu diomong. Sama kayak tadi, Allah itu bisa bikin segalanya, apapun bisa dibikin oleh Allah. Itu paham-paham yang rusak. Nah, kita perlu batasi itu adanya di majelis taklim. Ketika di majelis taklim, kamu dijelaskan satu persatu. Nah, mana sih yang jadi ta'aluknya kudrat, mana sih yang jadi ta'aluknya iradah gitu loh. Jadi
Kudrat tidak akan memunculkan sesuatu kecuali sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Kudrat itu gambarannya seperti apa? Mesin pencetak lah gitu loh. Hah? Sesuatu yang mencetak. Lah, apapun yang akan dicetak itu pasti sudah ditentukan. Mau nyetak apa nih? Ente punya mesin fotokopi, mencetak gambar, mencetak tulisan, mencetak. Sebelum mesin fotokopi itu mencetak sesuatu, kamu sudah menentukan gambar apa yang mau dicetak. Berapa warna yang akan muncul, apa ada tulisan yang akan muncul. Kalau ente belum menentukan semua itu, mesinnya suruh bikinkan saya, kata mesinnya peher ente oh. Lah mau bikin apa, saya mau belum diputuskan gitu. Jadi kudrat itu akan memunculkan sesuatu pasti sesuai dengan irodah. Jadi apapun yang muncul di jagat raya ini semuanya muncul atas kudratnya Allah. Dan kudratnya Allah nggak akan memunculkan kecuali itu diirodah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di jagat raya ini kamu nggak akan pernah nemu perkara yang wajib dan yang mustahil, yang perkara itu hasil diciptakan oleh Allah, nggak ada. Kalau kamu ketemu kok ada perkara wajib, ada perkara yang mustahil, maka dua perkara ini pasti perkara yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak pernah lihat ada benda gerak diam bersamaan. Ini nggak akan pernah lihat ada benda tidak bertempat. Nggak ada itu. Ini nggak akan pernah melihat ada wujud dan ada bersamaan. Nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena semua itu termasuk perkara yang mustahil. Ada benda gede masuk ke benda yang kecil. Hukumnya apa? Ya nggak akan terjadi, nggak akan. Makanya ini berkaitan sama pada zaman itu ada pertanyaan dari siapa? Iblis. Iblis pernah nanya ke siapa? Nabi Allah Idris. Jadi Nabi Idris itu kan Nabi yang mengajarkan kepada kita banyak hal. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris mengajarkan ada perbintangan, ada tentang apa? Tentang peradaban manusia yang lebih maju, menjahit baju, apa yang ngajarin Nabi Allah Idris alaihissalam. Terus satu waktu Nabi Idris itu sedang menjahit. Datang iblis bawa cangkang telur. Ketika iblis datang bawa cangkang telur, iblis nanya, Idris, saya mau nanya, kan Tuhan kamu maha kuasa, bisa nggak Tuhan kamu itu memasukkan bumi ini ke dalam cangkang telur ini? Memasukkan bumi ke dalam cangkang telur. Maka Nabi Idris, karena yang nanya itu iblis, dia jawabnya bukan dijawab dengan ilmu. Karena iblis tahu, dia tahu kalau iblis dikasih tahu juga nggak bakal mau. Gimana iblis dasarnya sudah pembangkang, mau dikasih tahu ilmu kayak apa juga nggak akan urut gitu. Maka Nabi Idris jawab sambil matanya iblis ditolok pakai jarum yang dia pakai untuk jahit. Lah jarum yang dipakai untuk jahit kan gede, jarum dulu kan nggak kayak jarum sekarang kecil-kecil gitu, enggak. Jarumnya jarum kayak jarum karung itu kan, colok matanya iblis. Makanya iblis itu matanya buta satu. Nah, dalam khobar nggak tahu yang buta yang kiri apa yang kanan, nggak tahu. Yang penting iblis matanya buta satu. Nah,
Dari kejadian itu ulama membuat pembahasan gitu loh. Loh, kok Nabi Idris jawabnya Tuhan bisa memasukkan benda yang gede ke dalam benda yang kecil, padahal itu hukumnya mustahil gitu loh. Iya, kalau kondisinya buminya gede, cangkangnya kecil, ya hukumnya mustahil gitu loh. Tapi kalau hanya bicara Tuhan memasukkan bumi ke dalam cangkang telur, ya bisa saja gitu loh. Dengan keadaan buminya dikecilin, cangkang telurnya digedein. Nah, kalau begitu bisa dimasukkan, dan Tuhan bisa gitu loh, bikin buminya kecil, bikin cangkangnya gede, dan itu gampang bagi Allah. Lah iblis kalau dijelaskan begitu, lah ngeyel, memang dasarnya tukang ngeyel, jadi nggak perlu dijelaskan, cukup colok matanya. Lah itu ngeyel gitu loh. Nanti jawabnya ngebet-ngebet ke yang lain-lain lagi gitu loh. Mau sengaja mau debat, mau apa? Mau melecehkan gitu loh. Lah orang-orang yang tanya yang mau melecehkan, ya nggak usah diladenin gitu loh. Makanya ketika kamu ketemu sama orangnya begitu, jawablah pakai adab. Diajarkan kita di sini. Jawab pakai adab yang bagus. Nggak usah dicolok matanya, nggak usah. Kalau kamu colok, itu perkara khusus namanya, karena yang nanya siapa? Iblis. Kalau yang nanya kamu kan nggak iblis kan? Masih manusia maksudnya. Artinya masih orang-orang yang mau diajak ngomong, masih mau diajak mikir. Jadi bisa dikasih penjelasan. Lah mungkin aja dengan penjelasan kamu dia mau sadar, dia mau inget, dia mau gitu. Ketemu sama orang-orang yang kayak iblis, yang ngeyel, yang nggak bakal, ya nggak usah dijawab udah. Kenapa? Karena jawab juga nggak akan nambahin apa, nggak akan nambahin hatinya menjadi menerima tentang agama Islam, nggak akan terima tentang ketuhanannya Allah. Dasarnya sudah membangkang. Jadi ini seputar seorang muslim harus ngerti tentang apa yang menjadi hubungannya qudrah iradah dengan sesuatu. Jangan sampai kita nggak ngerti apa sih yang berhubungan dengan qudrah iradahnya Allah. Apakah ada perkara mungkin yang nggak berhubungan sama qudrah iradah, atau ada perkara yang wajib mustahil berhubungan sama qudrah iradah? Nggak ada. Nah, seorang muslim harus ngerti ini. Lah, kadang ada orang yang saking mungkin adabnya kebablasan sampai ngomong nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada. Saya mikir ini orang kebablasan adab apa goblok gitu maksudnya loh. Baca Injil kali. Bacanya Injil ada Tuhan bagi Tuhan. Matius sudah berapa? Makanya orang-orang Nasrani itu nggak terima kalau ada yang bukan beliau. Di segalanya mungkin begitu. Iya. Tapi Ustadz angkatnya ini kan apa? Kita mau tuduh Ustadz baca Injil gimana? Oh sudah punya Al-Quran, mau dibaca. Jadi dalam menjawab suatu pertanyaan kita ini diajarkan oleh ulama, karena ada yang namanya burhan atau hujjah gitu. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya bentuk perkataan, yang perkataan itu bisa kita pakai untuk menyampaikan sesuatu info kepada orang lain, dan perkataan itu bisa perkataan pakai perkataan yang baik. Makanya ada kayak hujah, itu ada hujah jadaliyah, ada hujah syi'riyah, ada hitobiyah, ada sasafto, ada
Ada 5 burhan, itu ada apa? 5 hujjah, ada 5 argumentasi. Nah, kalau yang dijadikan argumentasi yang Nabi namanya argumentasi apa? Burhaniyah. Ya kita kan sering aja di sini wa amma burhanu wujudi ta'ala. Udah nggak pakai dalil lagi. Kenapa? Karena kalau burhan itu sesuatu yang muncul dari hati kita, yang itu hasil dari ditata oleh akal pikiran, yang sampai pada memutuskan sesuatu yang qat'i, yang nggak bisa dibantah lagi. Dan kita diajarkan itu gitu loh. Kayak di Quran, Abu Jahal datang ke Nabi, nanya, Muhammad, bagaimana tulang belulang seperti ini mau dihidupkan lagi? Ini jangan mengada-ngada dong. Kok ada hari kebangkitan, ada hari ini sudah jadi tulang, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Tapi jawabnya apa? Wong sebelum ada tulangnya saja Allah bisa bikin manusia yang nggak perlu pakai, apalagi sudah ada contohnya. Wong yang belum ada contohnya saja Allah bisa bikin, apalagi sudah ada. Bagaimana sih ente Abulam? Gimana Abulam? Itu namanya burhan qat'i, putus gitu loh, nggak terbantahkan lagi. Gimana? Sebelum ada tulangnya, sebelum kamu jadi manusia, sebelum ada kamunya, Allah bisa bikin wujud kamu jadi manusia. Apalagi setelah kamu jadi manusia, kembali jadi tulang, ya gampang saja membangkitkan, apa susahnya? Sebelum ada kamunya aja bisa. Itu hujan. Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, ini yang ngancurin patung-patung kita siapa? Ibrahim, itu tanya aja sama yang gede. Loh, kok tanya yang gede? Kan yang kecil hancur semua, tinggal satu yang gede. Lah tanya sama yang gede, yang ngancurin siapa? Tanya. Itu jangan ngada-ngada, masa patung mau kita tanya, ya udah tahu nggak bisa ngomong disembah. Itu qat'i namanya, itu burhannya para nabi, nggak terbantahkan lagi, nggak bisa. Nabi kan nunjukin ini bulan, kalau siang nggak ada, kalau malam ada. Matahari siang ada, malam nggak ada. Bintang malam ada, siang. Sedangkan Tuhan yang selalu kita butuhkan. Bagaimana kok adanya kadang-kadang? Gimana sih intinya Mbah Tuhan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada? Itu hujan namanya. Kalau hujah khitobiyah itu modalnya nakut-nakutin pakai katanya orang lain. Ente harus ngaji ilmu fikih. Ini kata Imam Syafi'i, fikih itu penting. Bahwa namanya orang gitu, mah khitobiyah gitu loh. Kata si Abdul Qadir, tasawuf itu penting. Kalau ente nolak tasawuf, ini melawan si Abdul Qadir gitu loh. Ini nolak ngaji fikih, ini melawan Imam. Itu khitobiyah. Kalau hujah syi'riyah itu, hujah yang kalau kamu jawab bikin orang itu apa, bisa kamu pakai menambahkan kata-kata yang bikin dia itu terkesima gitu loh, terkesan. Ini kebanyakan hujah syi'riyah itu yang pakai tukang-tukang itu, sales yang jualan-jualan. Kalau ente pakai ini, ente akan begini, ente akan begini. Yang orang itu hanya pakai syi'riyah aja. Atau ente mau bikin orang itu jadi nggak seneng sama satu barang. Anak ente mamanya sukanya makan es. Ente pengen bikin anak ente nggak suka es. Caranya gimana? Ente bisikin, itu yang jual es kalau habis kencing berak nggak cebok, habis itu bikin es. Kata anak ente, akan ninggalin. Itu syi'riyah namanya, dibikin angan-angannya,
atau pakai kata-kata yang bagus. Ada lagi hujah softonia. Kalau Jadalia itu kayak Rocky Gerung, itu Jadalia modelnya. Hujah-hujah yang berbantah-bantah. Kalau softonia kayak ya, jawabnya pakai jawaban yang nyeleneh, tapi ya kebenaran gitu loh, bukan kebohongan, bukan. Nah, Bu Nawas. Bu Nawas itu pernah ditantang, Bu Nawas, ente bisa nggak bikin raja itu ketawa? Ini kita para menteri lagi tegang, raja ini lagi marah-marah terus, kalau kita lagi bentak-bentak kita terus. Coba nanti punya cara nggak biar raja itu ketawa? Berapa ada ininya, bulusnya? Oh, Ustamin. Ya, siap. Bu Nawas pulang, dia pakai baju yang kancingnya macam-macam warnanya. Sini hijau, kuning, merah, kecil, gede. Udah masuk ke istana ketemu raja. Raja lihat Bu Nawas, ya Allah, lah ente dia apa? Pakai baju kok udah kancing soal itu kan kancing beneran gitu loh, kancing sini warna hijau, warna kuning, sini yang gede kecil. Ya memang ini kan baju udah kancingnya raja. Iya tapi kan nggak begitu masa. Yang lebih gede dari ini ada raja. Ada lagi mana? Dia tempel di pantatnya kancing yang paling gede, dijahit sama dia. Ini rajanya ngakak tapi juga raja ente itu softnya begitu. Nah kalau kita nggak bisa hujah yang begitu ketika jawab sesuatu, nanti akhirnya jawab nggak pakai ilmu. Ada yang mustahil begitu, itu jawabnya nggak pakai ilmu yang begitu gitu loh. Bukan adab gitu loh. Mestinya kalau punya adab tadi, mustahil itu nggak jadi ta'aluknya kudrat, wajib nggak jadi ta'aluknya kudrat. Nah, karena dia nggak ngerti mana itu yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, jadinya begitu, seakan-akan Tuhan bisa bikin segalanya. Ini bahayanya orang yang nggak ngaji ilmu akidah, nggak ngaji ilmu tauhid secara tafsil, nggak pernah ngaji pengertian ta'aluknya kudrat dan iradah. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan paham oleh Allah, diberikan hati yang luas oleh Allah, diberikan keimanan kita sesuai dengan yang diajarkan para ulama, bisa membawa kita selamat dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wal niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna وأننا أسرافنا على الأبواء أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد قاس صحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.